tahanan itu melihat sesuatu yang aneh. Dia melihat bahwa setiap kali seorang tahanan tua di depannya makan mie, dia dengan diam-diam menjatuhkan salah satu mie ke lantai. Ketika tahanan itu melihat ke bawah, dia menyadari bahwa pria tua itu sedang memberi makan tikus. Sebenarnya, pria tua itu telah dijatuhi hukuman seumur hidup. Dia sedang mempersiapkan pelarian dari penjara dengan bantuan tikus itu. Melihat hal ini, Morris juga memikirkan satu trik. Suatu hari saat makan siang, ketika petugas keamanan penjara sedang fokus ke tempat lain, Morris diam-diam membengkokkan sendoknya sedikit. Lalu dia mengatakan kepada petugas, "Hei, sendok ini menjadi bengkok. Saya tidak bisa makan." Dengan alasan ini, Morris tidak hanya mengambil satu sendok, tetapi 2 sendok. Dia dengan diam-diam menyembunyikan satu sendok. Malam harinya, dia menyalakan api di kamarnya dan membuat alat tajam dari sendok yang sama. Ketika alatnya sudah siap, dia mulai membentuk lubang di dinding. Tapi seorang penjaga mendekati kabinnya. Morris tidak tahu tentang hal ini, tetapi temannya memberinya isyarat. Morris segera menyembunyikan tanah yang telah ia gali di belakang sebuah kotak dengan cepat-cepat meninggalkan alat tersebut di sana. Kemudian, dengan diam-diam berbaring di tempat tidurnya. Syukurlah penjaga itu tidak melihat alat yang tergeletak dan tidak mencurigainya sama sekali. Keesokan harinya, ketika Morris sedang menggali, dia menemukan bahwa ada kawat besi tebal di belakang dinding. Dia sedikit khawatir tentang hal ini, karena sekarang dia membutuhkan sesuatu yang lebih kuat. Keesokan harinya, Morris menyembunyikan sepotong besi. Tetapi pada hari itu, semua tahanan sedang digeledah saat keluar. Begitu Morris melewati detektor logam, mesin itu mengeluarkan suara. Petugas keamanan menghentikannya. Tetapi Morris menyerahkan potongan itu kepada petugas tanpa menyembunyikan apa-apa. Petugas menjadi curiga, jadi dia memeriksa Morris dengan teliti. Tapi tidak ada yang ditemukan, karena dia telah menyembunyikan potongan besi yang sebenarnya di dalam sepatunya. Dengan bantuan pisau besi yang kuat, kawat itu juga terpotong. Dan sekarang, jalan untuk melarikan diri sudah siap. Setelah itu, Morris membuat patung seperti dirinya dengan membasahi beberapa koran dan pakaian lama. Dia melukis patung itu seperti manusia dan mencabut beberapa rambutnya, lalu menempelkannya di kepala patung tersebut supaya tampak seperti manusia asli. Kemudian, dia meletakkan patung palsu itu di tempat tidurnya dan berusaha keluar dari penjara melalui terowongan. Tetapi, masalah sebenarnya baru akan dimulai ketika petugas penjara datang memeriksa para tahanan. Teman Morris memanggilnya berkali-kali, tetapi Morris sibuk memanjat atap penjara. Ketika petugas itu mengintip, dia mengira bahwa tahanan itu sedang tidur, lalu tongkatnya jatuh, menimbulkan suara keras. Ketika tahanan itu tidak bergerak meskipun mendengar suara keras, petugas menjadi curiga. Dia mencoba melihat ke dalam dengan memasukkan tangan, tetapi pada saat itu, Morris sudah kembali ke tempat tidurnya karena dia ingin mengeluarkan teman-temannya juga. Keesokan harinya, penjaga menjadi curiga dan dia memeriksa kabin Morris secara menyeluruh. Tetapi Morris sangat cerdik. Dia melukis dinding terowongan dengan baik. Saat makan siang, Morris memberitahu teman-temannya, "Hei, kita harus keluar malam ini." Malam itu, ketiga tahanan mencapai atap penjara melalui cerobong asap. Mereka maju dengan hati-hati, menghindari sorotan lampu pencarian. Mereka sekarang sudah keluar dari penjara dengan melompati kawat tinggi yang dipasang di penjara. Kemudian, mereka cepat-cepat mengisi pelampung yang telah mereka persiapkan sebelumnya dan berhasil melarikan diri dari penjara melalui kursi. Keesokan paginya, ketika penjaga datang ke dekat kabin dan membangunkan Morris yang tidak mau direspon, dia marah dan membuka pintu itu lalu masuk. Begitu dia menarik dan memegangnya, patung palsu itu jatuh. Dia terkejut melihat hal ini. Para tahanan digeledah kemana-mana, tetapi tidak menemukan petunjuk. Kalian pernah di penjara gak sih?